Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami. Pada saat ini Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa kami sampai saat ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kegagalan hidup kami, melainkan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan satu kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan untuk belajar satu kebenaran firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami. Dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mengenali musuh rohani. Buka kitab kita dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, musuh dalam dunia ini bukan hanyalah musuh di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar teman, sahabat, atau sesama kita manusia, tetapi musuh utama yang dimaksudkan di sini adalah iblis, yang dapat digambarkan sebagai penipu, penggoda, dan penghasut kejahatan. Namun pada saat ini kita ditekankan bahwa Tuhan telah menyediakan perlengkapan rohani untuk mengalahkan yang namanya musuh. Musuh utama orang percaya adalah iblis dan kuasa kegelapan yang bekerja di dalam dunia ini. Kita yakin dan percaya bahwa iblis dapat menghasut. Itulah kerjaannya iblis. Tapi pada saat ini kita belajar bahwa kita tahu kerjaan iblis adalah penipu, penggoda, dan penghasut perselisihan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita belajar yang namanya kenalilah musuhmu, maka kita belajar sifatnya iblis adalah menghasut, menggoda, dan menjerumuskan kita ke dalam satu hal, yaitu dosa. Tuhan telah menyediakan perlengkapan rohani yang diperlukan untuk berperang melawan musuh, seperti kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah senjata kita melawan iblis. Itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa mengenali musuh kita, dan kita bisa mengenal yang namanya tanggung jawab kita untuk berperang dengan mereka. Pada saat ini kita belajar 3 hal yang dapat kita pelajari untuk melawan atau mengenali musuh secara rohani. Yang pertama, musuh kita adalah kekuatan spiritual, bukan manusia. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa musuh kita dalam dunia ini bukan hanya sekedar teman, sahabat, ataupun orang-orang yang terdekat kita yang ingin menjatuhkan dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan spiritual, itulah kekuatan iblis yang menggoda kita untuk terjerumus dengan yang namanya dosa. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya mampu melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat
mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita tahu bahwa musuh kita tadi adalah iblis yang ingin menggoda, menghancurkan kita, melemahkan kita, bahkan dalam iman kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin menurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang pertama ini, musuh kita adalah kekuatan spiritual, bukan manusia. Yang kedua, otoritas Kristus mengharuskan kita waspada dan bertindak. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan mengharuskan. Kata mengharuskan itu wajib kita lakukan. Wajib kita waspada terhadap yang namanya kekuatan iblis. Dan kita siap bertindak. Tindakan kita seperti apa? Kita berdoa, mengandalkan Tuhan, dan beriman kepada Tuhan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang berperang melawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita waspada dalam keseharian kita, dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita percaya bahwa kita harus waspada dan bertindak untuk mengalahkan yang namanya kekuatan daripada iblis. Dengan cara apa? Kita berdoa dan beriman kepada Tuhan bahwa kekuatan yang berasal daripada Tuhan itulah yang membuat kita bertahan dan boleh mengalahkan yang namanya kekuatan daripada iblis. Yang ketiga, mengalahkan musuh rohani membutuhkan pengenalan yang tepat dan penggunaan kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melawan atau mengenali yang namanya musuh rohani, kita butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan. Kita tahu sebenarnya siapa Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan. Kita kenal akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terkadang kita meremehkan yang namanya firman Tuhan. Sehingga kita mengandalkan kekuatan kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi pada saat ini kita belajar bahwa dalam mengalahkan musuh rohani membutuhkan yang namanya pengenalan akan Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan. Kita kenal siapa itu Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan yang namanya kekuatan iblis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pergunakan kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk melawan yang namanya kekuatan iblis. Saya sudah katakan tadi bahwa bukan hanya sekedar musuh kita dalam dunia ini, tetapi musuh kita secara rohani adalah kekuatan iblis. Itulah yang menghancurkan kita. Itulah yang membawa kita jatuh, terjerumus di dalam kesesatan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita belajar bahwa kita kenali musuh rohani kita. Yaitu siapa itu? Iblis. Jadi pada saat ini kita belajar 3 hal. Bahwa musuh kita adalah kekuatan spiritual, bukan manusia. Yang kedua, otoritas Kristus mengharuskan kita waspada dan siap bertindak. Dan yang ketiga adalah mengalahkan musuh rohani membutuhkan pengenalan yang tepat dan penggunaan kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita telah belajar mengenali musuh secara rohani. Kita gunakan perlengkapan yang diberikan oleh Allah untuk melawan yang namanya kuasa iblis. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita dan boleh memberikan kekuatan kita untuk melawan yang namanya kuasa iblis. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami belajar pada saat ini.
Kami percaya bahwa dalam menghadapi yang namanya musuh, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pakai setiap kami Tuhan, umat-Mu yang percaya, sehingga kami boleh mendapatkan yang namanya kekuatan untuk melakukan yang namanya kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.